Halo Putra, udah muncul suara Kabayu. Sudah Kak. Ya udah kita mulai ya sampai jam setengah 10. Sekarang udah jam 8, setengah 8, jam 8 kurang 1 menit. Tunggu sebentar, kami buka materinya dulu. Share screen-nya udah muncul? Sudah Kak. Udah ya, sebentar. Nah ini Kabayu pengen presentasi dulu karena kamu kan mintanya requestnya mulai dari awal ya. Oke, Kabayu buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Putra di Cikarang ya. Semoga Pagi Pak. masih dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun dan kita akan mulai pelajaran fisika pada hari ini 2 November dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini Kak Bay mau memberikan teori dulu, jadi nggak langsung tiba-tiba ujuk-ujuk soal ya, karena nanti kita harus mengerti dulu nih konsep fluida. Kak. Ini Kak Bayu banyak apa sih namanya, bahan dari beberapa sumber, terus salah satunya dari FMIPA UI ya. Ini fluida fisika yang kita akan mulai dari slide kedua. Bentar, kok nggak keluar nih. Nah ini. Nah, fluida ini merupakan suatu yang dapat mengalir ya. Kalau mengalir itu dalam kehidupan sehari-hari biasa disebut air ya. Kalau misalkan udara juga mengalir juga. Cuma nanti itu berbeda nanti fluida tentang gas ya, teori kinetik gas. Nah, untuk fasa zat cair itu disebut ke dalam jenis fluida. Jadi zat cair dan gas itu termasuk ke dalam jenis fluida. Fenomena fluida di kehidupan sehari-hari, kenapa kayu-kayu yang besar dan banyak lebih mudah diangkat dalam air ya? Karena pertanyaannya bisa jawab gak nih? Jawabannya yaitu massa jenis air lebih berat dibanding massa jenis kayu gitu. Jadi kalau kayu yang besar itu akan terangkat dan akan dipindahkan jika dalam keadaan terapung. Nah, mengapa manusia tidak bisa mengangkut kayu-kayu besar yang dari pohon itu? Karena beban kita kecil dibanding beban mereka. Tapi kalau kita misalkan massa jenis kita besar dibanding massa jenis kayu-kayu itu, kita akan mudah mengangkatnya. Gitu. Jadi air itu semakin besar maka semakin mengapung kayu-kayu yang besar itu. Yang kedua, mengapa balon gas bisa naik ke atas? Coba Putra bisa jawab gak? Mengapa balon gas bisa naik ke atas? Mm-mm. Alasannya karena udara panas, mungkin. Karena di dalam balon gas itu terdapat gas helium yang massa jenisnya lebih ringan dibanding massa jenis gas oksigen. Itu. Jadi massa jenis gas helium yang ada di dalam balon itu terperangkap ke dalam membran balon yang terdiri dari karet itu ya. Dia akan cenderung naik ke atas, mau di atas atmosfer gitu. Makanya dia naik ke atas gitu. Jadi massa jenis helium itu lebih rendah dibanding
oksigen. Makanya balon gas itu diisi bukan oksigen. Tapi kalau diisi oksigen, apa yang akan terjadi balon gasnya? Nggak apa-apain, bakal Ya, tetap akan terbang jatuh cuma ke bawah ya. jatuh ke bawah. Akan jatuh ke lantai, betul. Yang ketiga, mengapa telur bisa mengapung dalam air garam sementara dalam air murni tenggelam? Nah, apa yang bisa kamu jawab dari fenomena fluida di sekitar kita ini? Air garam. Ya ampun. Ah, mungkin karena airnya dalam air murni, maka dari kandungan apapun airnya telur tenggelam. Sementara kalau air kan kasih garam itu mungkin ada gabungan antara zat-zat kimia yang lain, akhirnya telur ngapung sendiri, Kak. Pertanyaan yang tepat ini, air garam itu massa jenisnya lebih besar dibanding massa jenis telur. Nah, kalau di air murni, air aqua, air ledeng, air kamar mandi, massa jenisnya air murni itu lebih eh, rendah dibanding telur. Sebentar, kami ada tamu dulu ya, orang minta sumbangan dari RT. Baik, Kak. Hmm. Oke, suara kami udah mulai muncul lagi. Ya, Kak. Mm. Tadi ada sumbangan masjid dari RT. Nah, untuk mengapa telur bisa mengapung dalam air garam sementara dalam air murni tenggelam? Karena kalau dalam air garam itu massa jenisnya lebih besar dibanding massa jenis telur. Contohnya di Laut Mati, di Dead Sea, di daerah Yordania, Israel sebelah sana tuh. Kita akan selalu mengapung dibanding kita kalau kolam renang biasa. Nah, yang terakhir, kenapa serangga kecil bisa bergerak di atas air dan tidak tenggelam? Kenapa? Ayo tuh. Karena masa dari serang kecil lebih ringan daripada Air, masa betul. air. Ada juga faktor dari kapilaritas, bukan kapilaritas, apa sih namanya itu gaya renggang air ya. Dia tuh lebih kuat dibanding kaki-kaki serangga. Nah, ini itu fenomena air dan gas ya di sekitar kita. Fluida statik itu adalah fluida yang berbentuk diam ya. Nah, tahu nggak bahasa Inggrisnya statik? Artinya statis, jadi diam. Jadi Diam. fluida yang tidak mengalir. Contohnya di wadah seperti sebelah kanan ini yang berbentuk kubus, berbentuk tabung, dan berbentuk balon. Jadi fluida mempunyai bentuk yang dapat berubah secara kontinu seperti wadahnya sebagai akibat gaya geser. Jadi tidak dapat menahan gaya geser. Karena kenapa tidak dapat menahan gaya geser? Karena dia terjaga oleh wadah gitu. Jadi nggak ada suatu lubang yang bisa dia keluar gitu. Nanti beda dengan fluida dinamis. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, fluida itu yaitu molekul-molekul terikat secara longgar namun tetap berdekatan. Kalau molekul air apa? Nama kimianya tahu gak kamu? Duo. H2O, hidrogen, hidrogen oksida. Tekanan yang terjadi karena ada gaya gravitasi bumi yang bekerja padanya. Nah, makanya di bumi itu air itu selalu jatuh ke bawah. Seperti air terjun, terus kita misalnya menumpahkan air di gelas akan ke bawah ya, nggak ada langsung ke atap, nggak ada. Tapi kalau kita di luar angkasa yang nggak ada gaya gravitasi, air itu akan kemana-mana tuh. Dan cenderung akan menghilang karena ada panas matahari di sana. Tekanan terjadi secara tegak lurus pada bidang. Nah, jadi eh, air itu walaupun wadahnya berupa gelas besar, gelas kecil, cangkir, atau dirijen, itu akan tegak lurus pada bidang inti bumi gitu. Maka dia akan mengikuti gaya gravitasi.
Jadi nggak ada air yang berupa miring gitu, nggak ada ya. Jadi selalu dia di semua permukaan bumi dia akan berbentuk lurus seperti ini. Nah ini untuk dibutuhkan air ini akan dibutuhkan untuk tukang. Pernah lihat tukang itu gak? Buat mengukur keseimbangan bendanya gitu ya seperti ini. Pernah lihat gak? Tukang-tukang punya ini nih namanya tuh. Alat tegak lurus terhadap gravitasi bumi. Oh, yang itu Berikutnya ya, yang ada di yang tengah-tengah bening-bening air itu, gitu. yang ada warnanya hijau-hijau itu. Iya, tahu 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 tahu. Nah, jadi kalau misalkan permukaannya miring, itu dia akan membuat bangunan sesuai dengan gravitasi bumi dibantu oleh air yang ada di alat pertukangan itu tuh. Makanya kalau misalkan dia punya kontur tanah seperti ini nih, nah gini ya, maka nanti bikin bangunannya juga bukan begini, bukan miring dia, nggak miring, tapi selalu tegak lurus gitu. Nah gitu nanti akan dibantu oleh cairan yang ada di alat pertukangan seperti itu. Jadi nih bikin begini salah nih alat teknik sipil gini yang benar begini. Begitu. Terus selanjutnya di slide berikutnya untuk gas, ini kita skip dulu aja ya karena kita fokus ke air dulu. Nah, massa jenis. Karena kalau kita perhatikan orang banyak mengatakan bahwa buah manggis lebih berat daripada kapas atau besi lebih berat daripada plastik. Hal ini tidak seluruhnya benar karena semua itu tergantung ukuran dari masing-masing benda. Contohnya seperti ini. Ini KBI punya roti ya, roti ini roti isi coklat gitu. Terus di sini ada kapas nih, kapas banyak besar tuh. Nah, pada saat dia dijatuhkan secara bersama-sama ke bumi, ke lantai gitu, yang lebih cepat jatuh yang mana? Roti. Roti. Karena dari pengamatan secara langsung menggunakan tangan aja kita udah ketahuan. Roti itu beratnya, ini kalau misalkan nggak punya timbangan ya, kira-kira sebesar 0,25 kilogram atau seperempat kilo lah. Nah, kapas yang besar ini, walaupun dia mempunyai badan yang besar dibanding roti berlipat-lipat, misalkan di sini cuma 0,1. Ini kalau ditimbang ya, tapi kalau nggak ditimbang menggunakan feeling, kita lebih cenderung memenangkan yang ini karena lebih berat. Nah, gimana kalau kita seorang peneliti nggak boleh menggunakan estimasi, tapi menggunakan alat ukur gitu. Berikutnya, untuk massa jenis, rumusnya rho sama juga dengan massa per volume. Nah, rho itu adalah density atau densitas. Massa jenis kilogram per meter kubik. Nah, kami pengen mengilustrasikan massa jenis itu seperti ini nih. Andaikan di sini punya dua benda ya. Nah, ini berupa baja ya, di sini baja nih. Tahu baja gak? Tidak tahu tahu. Tahu kan baja itu termasuk besi. Nah, di sini kayu nih. Kalau di perhitung-hitungan massa jenis itu seperti ini nih. Suatu bilah-bilah titik yang padat. Nah, gitu tuh. Wah, ini kurang besar nih. Gimana cara yang besar ya? Udah gede ya nih. Nah, gitu ya tuh gitu. Nih, kami lihat dari sebelah kirinya aja ya. Nah, kalau yang kayu itu seperti ini nih. Nah, gitu. Agak longgar gitu. Nah, ini yang membuat baja dibanding kayu itu lebih berat baja. Karena konsentrasi di dalam densitas suatu zat itu rapat gitu. Ya kalau dihitung-hitung massa jenis itu kayak ilmu lah gitu. Kayak gini, kamu sama orang teman kamu di kelas yang misalkan rankingnya rendah gitu, yang mungkin bodoh gitu kalau kita bilang ya. Dari tampilannya sama kan? Mengenakan seragam sama celana sama,
menggunakan baju SMA sama, tapi dalamnya itu berbeda. Nah, itu kalau bisa dibilang nih, massa jenis itu suatu kapasitas ilmu gitu kalau misalkan dibandingkan dengan dua orang. Nah, ini yang membuat mas jenis baja itu berat karena di dalamnya itu banyak molekul-molekul yang berdekatan. Tapi kalau kayu ini molekulnya berjauhan, renggang. Makanya dia ringan nih. Jadi mas jenisnya kalau misalkan dihitung dengan menggunakan matematis di sini, contoh ya 5 kilogram per meter kubik. Nah, ini bisa aja cuman 0,5. Maka kita bisa bilang beratan yang mana nih? Bukan yang baja. Baja, ya. Nah, baja itu dan kayu itu kita bisa hitung dengan matematis, yaitu massa benda dibagi volume benda. Hitung mencari volume bisa kan? Kalau bisa. Sisi kali sisi kali sisi. Itu untuk balok, untuk kubus, untuk balok panjang kali lebar kali tinggi. Untuk bola berapa volumenya tahu gak? Oh, nih, lupa. 4/3 PR pangkat 2 ya. Terus kalau misalkan limas, prisma, tabung itu harus tahu untuk matematik. Lanjut ke slide berikutnya. Nanti nih slide ini KBU share ke kamu ya buat belajar. Baik, Kak. Dalam dunia medis, satuan densitas lebih sering dinyatakan sebagai gram per cc, specific gravity atau SG ya, SG specific gravity. Dalam fisika kebanyakan kita menggunakan air ya untuk membandingkan massa jenis yang terapung dalam fluida, sistem fluida. Nah, kalau di fisika soal 1 gram per sentimeter per cc atau sentimeter kubik itu adalah massa jenis air. Tapi kalau misalkan dia soalnya mencari dalam kilogram dan meter kubik itu pakai 1.000 kilogram. Jadi kami pengen menganalogikan gini, kalau misalkan kita punya ruang ya sebesar sebentar 1 sentimeter di sini. Ini 1 sentimeter segini kan kira-kira Putra ya. Ya. Nah, satu sentimeter gini nih, berbentuk kubus. Terus kalau diisi air, ini beratnya itu sebesar 1 gram gitu. Kalau misalkan diisi air penuh, itu beratnya 1 gram gitu. Jadi kalau kita mau menakar air itu 1 gram, itu 1 sentimeter gitu. Kalau 1 meter kubik itu kira-kira besar ya segini nih. Seperti bak apa? Bak mandi ya. Bak mandi kan kira-kira 1 meter kali ya. Walaupun kadang-kadang 1,5 kali 1 gitu. Nah segini nih. Kalau diisi air penuh, maka ini berapa? 1 ton ya, alias 1.000 kilogram gitu. Jadi untuk standar massa jenis kita sering menggunakan air kalau dalam fluida ya. Jadi kalau misalkan benda dicelup ke dalam wadah berbentuk air, nanti massa jenisnya diketahui itu gitu. Terus air pada suhu 4 derajat memiliki densitas 1 Sg. Nah, ini 4 derajat itu kalau bisa dibilang anomali air ya, apa suhu ideal untuk air pada percobaan-percobaan fisika. Selanjutnya diberikan contoh beberapa ikan seberat 1 kilogram dimasukkan dalam tabung dengan dimensi 0,5 meter diameternya ya, bukan dimensi, yang berisi air dengan ketinggian 1 meter sehingga permukaan air meningkat 0,7 meter. Berapakah mas jenis ikan tersebut? Nah, coba diisi dulu nih. Ini nggak ada jawabannya ya, jadi bisa
isi coba Putra. Kira-kira 3 menit lah. Berapa sih kilogram? Kilogram. Eh, oh, ini itu. Hmm, oh, that is okay. Hmm, Nah, berarti kita harus mencari apa nih, Mas, sejenis ikan ya. hmm. Massa dibagi volumenya ikan nih. Ini row ya, bukan P nih. Kalau P kan pressure. Jenis ikan. Berarti satu Nah, bit. air Satu. meningkat 0,7 meter nih. Jadi volumenya itu adalah volume yang dipindahkan. Jadi tinggal dibagi aja nih. Hmm, Bagi 0,7. Kilogram dibagi dengan massa ikan yang masuk ke dalam air 0,7 begitu. Oh, oh, ini sama dengan Sorry, bukan volume itu ya, volume yang dipindahkan. Berarti volume tabung dulu nih, V tabung Pi R kuadrat. Terus dia kan volumenya itu naik sebesar, ini kan 1 meter di sini ya, ini 1 meter nih, 1 meter naik 0,7 meter. 0,7 meter itu berapa senti? 700, 70. 70 ya. 70 senti. Nah, di sini T-nya itu 0, jadi 70 sen 0,7 meter nih. Di sini 0,7, di sini 22/7. Jari-jarinya berapa? 0,25 ya, 0,25. Kenapa jari-jarinya 0,25? Karena diameternya 0,5. Ini dikuadratin dikali 3,14. Kenapa 3,14? Karena bukan kelipatan 7 7. ya jari-jarinya. Biar kita bisa mudah menghitung volume ikan yang masuk. Nah, masa ikannya sudah diketahui 1 kilogram. Nah, setelah dapat ini, baru masukin ke sini. Gitu. Silakan diisi.
Maka volumenya itu sebesar, ini kami udah hitung ya. Coba kamu udah hitung belum? Udah Kak, Berapa? 0, 0,19625. Biasa, kita berarti itu sama. 1 0,20. 0,25 kali 0,25 kali 3,14 kali 0,7. Kalau KB tulis dapatnya 0,137. Oh, kali Coba 0,1. dihitung lagi deh. 3,14 kali 0,0, oh iya, 0,0. Ya, jadi dapatnya 1 dibagi 0,137 sama dengan 7,3. Mas jenisnya itu 7,3 kilogram per meter kubik. Nah, kalau misalkan 1 kilogram air ini, 1 kilogram ikan ini dimasukin ke wadah sebesar 1 meter kali 1 meter kali 1 meter air, dia akan tenggelam atau mengambang? Hmm, tenggelam. Mengambang. Karena 7,3 itu masih lebih kecil dibanding 1.000. Jadi 7,3 itu lebih kecil dibanding 1.000 kilogram air massa jenisnya. Gitu. Jadi ini row ikan, row I lebih kecil dibanding row A. A itu air, maka di hasilnya akan mengambang gitu. Hmm, Nah, kalau misalkan bukan ikan, seperti besi, besi rel kereta itu, dia akan mengambang atau tenggelam? tenggelam. Tenggelam. Sekarang kamu cari di browsing di internet massa jenis besi rel kereta api. Coba deh, berapa tuh? Coba ya, sama-sama kita browsing nih, kita buktiin. Rel tujuh ratus kereta api. 7,85 gram per sentimeter kubik. Berarti 7, sekitar 7,85 kamu gram. lihatnya di situs apa tuh? Tapi tergantung Kak. Kalau per meter berarti 77,5 kilogram per meter. 77 5 kilogram per meter biasa. kubik. Kalau gram tadi berapa gram? Kalau gram per meter pakai tiga apa sih? Pakai tiga Mm-mm. kubik. Kalau misalnya gram tadi gram berapa gram? Kalau gram itu per sentimeter kubik Kak. Iya tadi berapa tuh nilainya? Yang tadi di awal disebutin. 7,85 gram. Nah, 7,85 itu dia lebih besar dibanding 1 ya. Maka dia akan tenggelam kalau dimasukin ke air. Kalau air itu kan kalau dalam gram 1 gram kan per sentimeter kubik gitu. Nah, nanti kita akan mempelajari tentang melayang, tenggelam, sama mengapung ya. Kita lewatin lagi, masuk. Nah, soalnya nanti ada hukum Archimedes, hukum Pascal seperti itu. Masuk ke tekanan, tekanan yaitu definisinya kalau kita analogikan suatu ayam berjalan di tanah yang lembek sehingga ayam lebih sulit berjalan. Tapi kalau itik relatif lebih mudah. Nah, ini bisa menjawab nggak?
pertanyaan ini. Bisa kamu jawab nggak? Kenapa ayam sulit berjalan di tanah yang lembek, sedangkan itik relatif lebih mudah berjalan? Karena kaki ayam lebih apa? Terlalu banyak rongga sementara kaki bebek itu lebih tipis dan itu Pak. Bukan Lebih lebih lebar. tipis, karena dia mempunyai selaput. Nih, kaki bebek ini. Betul kan? Dia mempunyai selaput. Ini bebek nih gini. Kalau ayam, dia kakinya seperti ini. Nah, ini tekanannya lebih ringan karena luas areanya lebih besar dibanding luas area nih itik ya. I, luas area ayam ini lebih kecil. Jadi lebih besar di sini. Gitu. Karena dia mempunyai luas permukaan yang luas dibanding ayam yang cuman tulang-tulang gitu aja. Yang kedua, kalau tangan kita ditekan oleh ujung pena, yang bagian runcingnya akan terasa lebih sakit daripada ujung yang bagian tumpulnya. Betul gak? Betul. Nih, apa namanya itu? Pensil nih. Kalau kita tusuk ke tangan, itu sakit kan? Tapi Sakit. kalau di ujungnya yang belakangnya enggak kan? Enggak. Kamu bisa beri alasan nggak? Kenapa sakit? Kenapa enggak? Karena di ujung tumpulnya tuh lebih lebar Kak daripada ujung runcingnya. Betul. Jadi kalau di garis, kalau dihitung matematis ini, A belakangnya A belakang itu lebih besar dibanding A Depan. ujung depan, AD gitu. Nah, makanya rumus P sama juga dengan F per A. Semakin besar luas area, maka tekanannya kecil. Semakin kecil luas area, tekanannya besar. Jadi kalau dalam hukum sosial, A itu adalah uang ya. F itu gaya hidup. Contohnya gini nih. Ini KB hapus dulu nih ya. Ini kamu udah pernah diajarin belum hukum tentang tekanan? Udah ya kalau nggak salah ya di sekolah. Belum Tunggu kayaknya. KB ganti baterai mouse dulu nih karena udah lemah. Contohnya begini nih. P sama dengan F per A. P itu apa tadi bahasa Inggrisnya? Tapi itu Pressure, tekanan. biasa. Ya, tekanan itu misalkan stres gitu ya. F itu misalkan gaya. Tapi kalau di dalam hukum sosial nih, ibaratnya penghasilan. Tapi kalau yang penghasilan, salah, gaya hidup. Kan gaya ya, gaya hidup, lifestyle gitu. Nah, yang bawah nih penghasilan, alias apa nih? Bahasa Inggrisnya penghasilan apa? Income ya. Misalkan Putra suatu saat bisa bekerja nih setelah lulus SMA, gajinya 3 juta tuh. Salah. Gaya hidupnya tinggi ya. Misalkan dari 1 sampai 10 skalanya kamu 9 lah. Sering nongkrong di kafe, punya iPhone, nyicil gitu ya. Beli motor, NMAX, atau motor-motor yang besar-besar gitu ya. PCX gitu. Gaya hidupnya 9. Sedangkan penghasilannya 3 juta. Nah, berarti berapa nih? Tekanannya berapa? Kanannya tiga. 3 ya, 3 Pascal nih. Tapi di lain pihak nih, kamu gaya hidupnya sederhana ya. Misalkan cuman ke warung Indomie, terus makan nasi uduk, motornya motor Beat, kalau enggak motor apa sih namanya tuh? Kita. Supra ya, Supra Bapak gitu. Yang getar gitu. Misalkan kamu gaya hidupnya cuman dua lah gitu ya, karena sederhana gitu. Makan juga bawa dari rumah gitu ke sekolah. Gajinya 3 juta nih. Berapa tuh? 2/3. 0,67 ya, Pascal. Nah, ini adalah P itu adalah tingkat stres nih, tekanan. Maka tekanan yang 3 itu lebih besar dibanding tekanan yang bawah gitu. Jadi
kita dalam kehidupan sosial itu konsep fisika bisa diimplementasikan tuh. Gaya hidup kita lebih besar dibanding penghasilan, maka tekanan kita lebih besar. Tapi kalau gaya hidup kita rendah, tekanan apa nih, gajinya sama dengan ini, maka tekanannya kecil. Maka akan hidup tenang, tentram, bahagia, jauh dari rasa iri, dengki gitu. Lanjut yang berikutnya. Nah, ini rumus P sama dengan F per A, tapi dalam konsep fluida, tekanan yang dihitung itu bukan berdasarkan tinggi dari benda ke bawah ya, tapi dari permukaan air ke benda. Ini bukan di tengah, bukan di bawah nih, tapi di tengah-tengah ya, gitu. Masih sebelah sini. Nah, ini. Nah, rumusnya itu P sama juga dengan rho GH. Untuk sementara boleh ditulis-tulis dulu pakai pensil atau pulpen di buku tuh, rho GH. Di sekolah udah sampai masuk materi ini atau belum? Tekanan. Belum nggak, Rumus baru rho mau GH-nya. mau. Oh iya. Nah, rho GH itu adalah eh, hasil dari M kali G per A, di mana M itu sama dengan rho kali V. Nah, rho kali G-nya itu dipisah, kemudian V-nya per A. V per A itu sama juga dengan tinggi benda. Maka langsung di direct rumus tekanan di zat cair itu rho GH ya. Ini bukan P ya, tapi rho. Nah, rho ini adalah massa jenis. Satuannya dalam Pascal atau Newton per meter persegi. Jadi satuannya ini Pascal. Pascal itu nama orang. Pascal atau Newton. Newton itu berasal dari massa, terus dibagi dengan luas area meter persegi gitu. Nah, sampai sini udah setengah jam lebih. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau enggak, KB langsung next dulu nih. Nah, ini jangan dulu ya, karena ini udah tahap kedua nih. Nah, kami punya contoh Oh ya, soal yang Kak, ada saya punya pertanyaan Kak. mm-mm, Kalau saya ini kan tentang hukum air nih. mm-mm. Ngaruh nggak asalnya jenis-jenis airnya untuk ke benda-bendanya itu? Maksudnya ada Jenis air. cairannya untuk Mm-mm. tenggelam. Ngaruh nggak itu sebenarnya Kak? Oh, jadi bendanya itu apakah mengapung, melayang, atau tenggelam gitu? Iya, ngaruh nggak ke untuk kan kadang saya pernah lihat nih kayak Mm-mm. kok bisa ya di air tenggelam tapi di cairan yang beda tuh kayak dia mengapung. Iya, betul. Karena massa jenis tiap zat cair yang kamu lihat itu berbeda-beda. Contoh gini ya, nih KB bikin dua pengandaian atau analogi. Ini ada wadah berisi air aqua ya, air aqua yang murni, aqua. Nah, di sini air garam ya, garam tinggi. Terus dia punya telur di sini nih, akan dimasukin ke dalam masing-masing dua zat cair ini. Nah, di sebelah sini aqua, di sini garam. Nah, ini nanti akan mengapung di sini. Di sini akan tenggelam. Ya, jadi nanti ada yang dinamakan melayang ya, cuman kita mau membandingkan dengan tenggelam dan mengapung dulu. Maaf nih, mengapung bisa di sini atau di atas ya. Nah, bisa juga di sini tuh. Karena ini massa jenisnya lebih tinggi yang garam, yang ini. Massa jenis lebih tinggi dibanding yang aqua. Jadi kalau dipakai ini, nah seperti ini ya. Rho G lebih besar dibanding rho air biasa. Nah, terus massa jenis yang di sini, massa jenis telur lebih kecil dibanding massa jenis garam. Nah, sebelah sini massa jenis telur lebih besar dibanding massa jenis air biasa. Nah, itu yang bikin dia tenggelam. Mungkin kamu bertanya gimana kalau melayang? Nggak? Pernah ngeliat ini gak?
berenang tapi duit kamu tuh berupa duit 5 ribuan di mana itu saku itu hilang. Tapi dia bukan melayang tapi bukan mengapung tapi melayang. Pernah lihat gak? Nah, Pernah kan? Nih misalkan di kolam renang nih, kolam renang umum nih. Terus kamu nih ada di atas ini nih. Terus uang kamu ada di sini di tengah-tengah tuh. Nah, berarti massa jenis uang itu sama juga dengan massa jenis air. Sama dia. Kenapa dia kadang-kadang naik turun ya? Misalkan massa jenis air kan 1 gram ya per sentimeter kubik. Nah, massa jenis uang itu kira-kira hampir sama nih antara 1,1 atau 0,98 gitu. Jadi dia bikin benda itu melayang. Tuh, jadi yang melayang itu massa jenisnya relatif hampir sama. Nah, itu jawaban yang mungkin bisa menjawab pertanyaan kamu. Nah, sekarang sambil latihan ya, kan kalau dengerin mulu nanti jadi bosen gitu. Nah, ini nih ada latihan 1 sampai 3 dulu ya, sambil kamu minum lah ke toilet nih. 1 sampai 3. Nomor satu ini adalah mencari dimensi yang ada di kelas 10 ya. Oke, dicoba dulu dikerjain. Waktunya 5 sampai 7 menit. Mulai dari sekarang. Nah, ini.
Oke, waktunya 3 menit lagi. Oke, kita bahas aja nomor satu. Jawabannya berapa, Putra? Nomor satu jawabannya E. M kali Ya, kali min satu kali T min dua. ya. Jadi kalau tekanan itu kan P sama dengan FA ya. Nah, gaya itu kan sama juga dengan massa dikali gravitasi. Di sini sama juga dengan eh, meter kuadrat. Nah, massa itu M, G itu adalah apa? L. Yaitu T. Massa per berapa ya? 10 meter per detik kuadrat ya. Nah, gini nih. Terus di sini M juga ya. Massa itu apa? Kenapa emang? Massa terus dibagi dengan T kuadrat. Nah, gitu. Dibagi dengan luas area apa tuh? L ya. L kali L. Nah, gitu. Alias L kuadrat. M dikali G itu massa meter. Ini bukan M ya, yang di atas nih. Dia eh, bukan massa, tapi dia L ya. Sorry ini L. Kan ini meter ya. Terus sama dengan M dikali L dikali T pangkat min 2 dikali L.
pangkat min 2 ya. Tuh gitu. Maka M, L pangkat satu ditambah min satu jadi berapa di sini? Min satu, terus di sini, nah gini, sejarahnya gini nih. Jadi P itu sama juga dengan F per A, F sama dengan M kali G per M kuadrat. Nah, maka M dikali L per T kuadrat per L kuadrat hasilnya menjadi M kali L min satu kali T min 2. Jadi jawabannya E benar. Untuk yang nomor 2 berapa? Menurut gua 10. 10. Di permukaan bumi itu satu atmosfer ya. Pada saat kedalaman 10 meter, dia akan turun sebesar 10 atm. Maka dia akan bertambah menjadi tekanannya sebesar 11 atmosfer. Karena satu di sini ditambah 10 tambah dengan 11. Jadi semakin menuju ke permukaan ke pusat bumi, dia tekanannya semakin tinggi. Tapi kalau berada di puncak gunung seperti ini, dia akan berkurang. Bisa aja di sini menjadi bukan satu atmosfer, tapi 0,7 atm gitu. Jadi kalau di permukaan bumi ini seperti di rumah kita, seperti di pantai, di jalanan itu satu atmosfer. Nah, nomor 3, seperangkat baju selam dirancang untuk bisa digunakan menyelam pada kedalaman maksimum 220 meter dalam air dengan row air sama dengan 1 gram per sentimeter kubik. Jika kemudian digunakan untuk menyelam di laut yang mas jenisnya 1,1 gram per sentimeter kubik, maka kedalaman maksimum yang bisa dicapai oleh baju tahan tekanan itu berapa? 200. Karena dua Dua ratus ratus. dua puluh bagi 1,1. Betul, 220 dibagi 1,1. Kenapa 1,1? Karena Karena paling tekanannya, baru. Karena tekanan betul. yang baru. Ya, Yang jadi pakai perbandingan 296. bisa ya. 220 itu massa jenisnya berapa gitu ya, X. Ya, bukan begitu nih teman-teman. 220. Terus di sini untuk kedalaman maksimum di sini masih mas 1 meter ya di sini nih. Di sini 1,1. Di sini 1,0. Nah, kedalaman yang ini bisa dicari nih. Gitu. Jadi 200 meter, betul. Tapi pengen ngasih kamu hukum Archimedes sama hukum Pascal nanti dulu ya karena kamu di kelas belum ini nanti minggu depan aja ya. Baik, Kak. Mm. Soalnya nanti banyak banget itu yang mesti dibahas tentang ini bencana berhubungan sama apa namanya itu hukum Pascal sama Archimedes. Nomor 4 dan 5 dulu nih. Nomor 4 dan 5. Silakan dikerjakan. Soalnya udah di foto tadi. Kami Udah, lagi Kak. buka WA dulu. Mau ngirim sesuatu dulu ke ini sekolah.
Oke, nomor 4 berapa? Udah bisa dicoret-coret gak? Coba kami kasih akses kamu ya. Gimana caranya? Kemarin pakai itu bisa ya. Ini kami lagi ini dulu. Share clipboard. Nah ini nih. Dah tuh. Di sini aja nggak apa-apa. Ini kami lagi ada yang nanya-nanya tentang TKA nih guru lain. Bukan kan. Kok ini sih jadinya? Ntar. Ntar. Lupa tuh namanya. Mana sih? Maksudnya ya? Jika tekanan udara satu atmosfer sama juga dengan 1 kali 10⁵ Pascal, maka tekanan total yang dialami oleh seorang penyelam saat berada pada kedalaman 20 meter di permukaan air, nah berapa tuh? Ntar ya, caranya mouse. Mouse-nya tidak saya pasang. Mouse. Aduh. Hilang. Dari gantinya ini masih gantinya. Enggak. Mana dia? Untuk ubah ini. Kan. Ada yang gantinya itu. Enggak sih coret-coret. Coret mana ya kak yang buat coret kak? Ini bisa gini bang. Di sini di sebelah kiri nih. Nih, ya bebas Mana? di ruang mana aja. Area coret-coret. Ini nih yang sebelah kiri. Bukan, kan masih belum bisa nih. Anotate, anotate nih yang sebelah layout annotate. Ah, bingung. Nah, sebelah kanan lagi. Sebelah kanan. Ini kan. Nah, itu dia tuh. Kan. Kan terus. Nah, iya, nggak apa-apa. Coba. 1000 kg per meter kubik. Ratus ribu. Kali 10 pangkat 5 ini masuk.
10 pangkat 5. Nah, Terus 1000 dikali itu berapa? Dikali 10 atau dikali oh ya 10 ya. Dikali jadi dua koma nol dikali 10 pangkat 5. Setelah itu mm, kan titiknya ini dikali tadi nomor 4 1,5 kan satu mm, 1,5 betul. Sama juga dengan ya 3,0 kali 10 10 pangkat pangkat 5. Jawabannya C, betul. ya, lapor. Ya, Nah, sekarang ini nih. Coba KBU hapus dulu ya remote control. Nah, ini nih biar stop remote control terus dihapus dulu semua nih clear out drawing. Loh kok coba kamu hapus deh. Nggak bisa ya? Nah, di sini aja nih. Pernyataan berikut ini tentang tekanan hidrostatis. Satu, besar tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh massa jenis fluida. Betul atau salah? betul. Betul, karena rumusnya P sama juga dengan rho GH. Rho itu adalah massa jenis fluida yang kita sebut dalam pernyataan satu nih. Nomor dua, besar tekanan hidrostatis ditentukan oleh percepatan gravitasi yang bekerja pada fluida. Betul juga ya, karena gravitasi itu simbolnya G, rho GH. Ini rho di sini. Yang ketiga, makin jauh di bawah permukaan fluida, tekanan hidrostatis makin besar. Betul atau salah? Nomor 3 betul. Betul, karena ini hak ya. Semakin dia menyelam, semakin dalam di samudra, maka kemungkinan badan kita akan sakit. Itu karena tekanan zat cair yang ada di atasnya nih. Bukan dari badan kita ke dasar ya, bukan. Keempat, benda yang dicelupkan ke dalam fluida akan mendapat tekanan hidrostatis yang arahnya ke atas. Betul salah? Salah. Salah karena fluida itu cenderung ke permukaan Wah, inti bumi. Jadi dia akan menuju ke pusat bumi, bukan ke atas. Kalau ke atas itu gas ya. Jadi jawabannya satu, dua, dan tiga. Langsung masuk ke nomor berapa tuh? Nih, kamu nggak bisa ngapus ini yang warna merah-merah ini nih. bisa Pak? Coba hapus dulu. Kan dari sini bagi screen dulu. Mm-mm. Kami kasih remote control dulu nih. Nah, udah coba hapus. Nggak bisa ya? Nggak bisa Oh, manual ya. manual. Nah, sebelum masuk ke ke nomor 678, ini adalah udah masuk hukum Pascal ya, bejana berhubungan. Jadi KBU masuk ke materi lagi yang tadi di PPT, masuk lagi ke sini.
Nah ini di skip aja dulu nih karena hukum Pascal nih. Jadi prinsip Pascal itu, nih orangnya nih, orang bule itu, tahun 1623 sampai 662 itu tekanan adalah sama di setiap titik pada kedalaman yang sama. Jadi misalkan gini nih, misalkan KB punya bejana, bejana itu wadah ya. Nah bentuknya seperti ini, ada ke bawah, terus ada ke atas. Nah tekanan yang ada di sini dengan yang ada di sini, ini yang warnanya beda nih, mungkin warnanya kuning ya di sini, dengan di sini sama. Terus yang di sini dengan di sini sama, di sini dengan di sini sama. Jadi ini sesuai dengan eh, tingginya dari permukaan. Masuk ke next berikutnya. Nah, ini prinsip hukum Pascal. Hukum Pascal itu adalah keseimbangan antara P1 dengan P2 di kiri dan kanan. Makanya ini adalah salah satu hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat dimusnahkan dan diciptakan, tapi hanya dipindahkan ya. Jadi P1 sama dengan P2. P1 ini adalah suatu sistem hukum Pascal di mana P sama dengan F per A dan P2 sama dengan F2 per A2, P1 F1 per A1. Jadi ini keseimbangan sistem hukum Pascal. Dia yang meneliti tentang hukum seperti ini. Lanjut ke halaman berikutnya di nomor prinsip Pascal. Nah, ini paradok hidrostatics. Jadi dalam suatu wadah yang berbentuk bejana berlainan nih seperti tabung, kemudian ada berbentuk trapesium dan bidang miring, dia tingginya pasti sama tuh. Ya, jadi walaupun wadahnya berbeda-beda seperti bulat, kotak, zigzag, tingginya sama. Nah, dongkrak hidrolik menerapkan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari seperti pernah ngeliat dongkrak hidrolik gak di dalam kehidupan sehari-hari apa? Kontrak Contohnya. hidrolik apa masuk keluar waktu itu apa sih? Ini cuci mobil ya, cuci mobil dan motor yang diangkat tuh. Kenapa mobil bisa diangkat pakai mesin dongkrak? Karena dia punya tekanan menggunakan kompresor yang kecil di seperti ini nih, yang kecil nih, menggunakan pipa gitu. Terus contohnya seperti pipa berbentuk U yang memiliki luas penampang kakinya berbeda digunakan untuk mengangkat beban. Berapakah beban maksimum yang dapat diangkat olehnya jika luas penampangnya kecil? 1 meter persegi diberikan gaya 10 pangkat 4 Newton dengan luas penampang yang besar adalah 5 meter persegi. Nah, bisa dijawab gak nih? Nah, kami kasih contoh aja ya. Nih, jadi ini penampang kecil dan penampang besar. Ini yang A1-nya itu 1 meter persegi. Yang penampang duanya di sini 5 meter persegi. Terus diberikan gaya berapakah beban maksimum? Nah, di sini sebesar 10 pangkat 4 Newton. Maka F2-nya bisa dijawab dengan cara kita menggunakan hukum Pascal. Jadi P1, P2 sama juga dengan F1 per A1. Ini F2 dengan A2 ya. F1-nya di sini berarti 10 pangkat 4. Di sininya berapa? 1. Di sininya 5. Nah, di sininya X. Coba berapa putar nih? Berapa beban maksimal yang bisa diangkat oleh penampang besar ini menggunakan perkalian silang. Silakan. Berarti kali silang aja ya. 1 kali X, terus 5 kali 10 pangkat 4 di seperti ini. Nah, ini jawabannya nih. Oke, next berikutnya. Hukum Archimedes. Nah, nanti dulu ya. Sekarang
Contoh soal hukum Pascal dulu. Nomor 8 dan 9 ya. Tadi kan tekanan udah. Nomor 8 dan 9. Silakan Putra untuk yang nomor 8 9. Nanti di itu aja deh dipakai kertas aja ditulis nanti difoto ya. Nah ini. Itu 78, Kak. 7 dan 8 aja. Oh. Hmm. Itu nomor 8 kan berbeda dengan hukum Pascal yang ada F-nya ya, tapi nggak apa-apa nanti KB kasih rumus aja nih nomor 8. Dua buah bejana A dan B memiliki ukuran yang sama serta bentuk yang sama pula. Bejana A diisi dengan alkohol dan bejana B diisi dengan air. Massa jenis alkohol 0,8 kali massa jenis air, sedangkan volume fluida di kedua bejana sama banyak jika tekanan di dasar bejana A sama dengan ρ A ya, PA, dan tekanan di dasar bejana B sama dengan PB, maka perbandingan tekanan di A dan tekanan di B itu berapa gitu. Oke, karena tinggal 10 menit lagi kita kerjain bareng-bareng nih. Jadi ini bejana A dan bejana B nih. Jadi nggak berhubungan nih. Bejana A itu berisi alkohol. Bejana B berisi air. Air ya. Di sini air. Di sini alkohol. Massa jenis alkohol itu adalah 0,8 kali ini Al ya. Al. Massa jenis air. Sedangkan volume fluida di kedua bejana sama. V alkohol sama juga dengan V air. Jika tekanan bejana di A sama dengan PA, tekanan besar B sama dengan PB, maka perbandingannya kita pakai rumus apa tuh? P, rho, G, V ya. Nah, jadi bukan H. Kalau H itu untuk mengukur tekanan dari benda yang berada di posisi tertentu dari suatu fluida. Nih, contohnya seperti ini. Nah, gini ya. Nih H pakai H tuh.
Tapi kalau volume rumusnya rho sama P sama dengan rho GV. Nah, kita pakai perbandingan nih. Saya pakai warna biru. Nah, perbandingan alkohol di sini Al ya. Rho alkohol sama juga dengan 0,8 kali rho air ya. Tuh, gitu. Terus Satu. gaya gravitasinya karena sama. Jadi kami nggak usah tulis. Karena volumenya sama antara alkohol dan air nggak usah ditulis. Ini bukan rho nih, tapi mas, tapi tekanan ya. Nah, di sini berarti P alkohol. Nah, di sini P air sama dengan rho air ya. Tuh begitu. Ini dicoret di sini, coret, coret di sini sama dengan satu. Maka perbandingan PA sama dengan PB itu berapa? Jadi PA dengan PB ini sama-sama kita kali berapa? Kali kali, hmm, 5. Dikali 5 ya. Kali 5 Kali itu di sini jadi 4, di sini jadi 5. 5 gitu. Karena 0,8 itu harus dijadikan bulat karena dalam perbandingan nggak boleh pakai koma-komaan ya. Jadi yang benar ya itu yang D. Nah, secara pengamatan ya, massa jenis alkohol itu akan lebih besar dibanding air atau lebih lebih kecil alkohol mas jenisnya. Kalau dikali Hmm. 0,8 lebih kecil ya karena di bawah satu. Kecuali sama berarti perbandingannya 5 banding 5 gitu. Atau 1 banding 1. Nah, berarti kalau kita menyelam di dasar bejana yang alkohol, tekanannya lebih rendah dibanding air. Nah, kenapa massa jenis alkohol itu lebih rendah dibanding air? Coba kami bisa jawab nggak? Dari pengamatan aja. Mungkin dari, kenapa masanya lebih rendah? Mm-mm. Mungkin dari senyawanya yang ada di dalam, Kak. Betul, senyawanya lebih ringan dan dia cenderung akan menguap lebih Cepat. cepat. Contoh sederhananya gini, dalam suasana panas di siang hari kan di depan rumah sering ada aspal gitu ya. Ya. Kita sebar 1 alkohol 1 liter dan 1 liter air, maka yang lebih cepat menguap mana itu? Alkohol ya, dalam hitungan detik, mungkin dalam waktu 1 menit. Tapi kalau air dalam waktu eh, 4 menit gitu. Jadi perbandingannya gitu tadi tuh. 1 menit udah hilang alkohol, tapi kalau 4 menit air masih ada, walaupun sedikit-sedikit gitu, karena panas banget. Nah, sekarang nomor 8. Nah, nomor 8 nih KBY kasih kesempatan kamu kerjain deh. Boleh menggunakan AI, boleh menggunakan Google, boleh menggunakan soal-soal yang ada di buku, boleh. Teori-teori di buku maksudnya. Soal terakhir ya, nomor 8.
Udah kak. Dah, Udah. coba Kak Bayu bantu tulisin, kamu bisa terangin biar Kak Bayu tulis di sini. Berarti kan PMI-nya. Berarti kan saya langsung angkanya aja ya. Langsung PM angkanya ya, berapa P kak? minyak. P minyak PM. sama juga dengan Sama dengan PA juga ya. PA. Terus, Berarti P minyak dibagi mm, mm, P air dibagi. Mm, sama terus dikali HM gini. itu tinggi minyak HM tinggi minyak sama dengan Mm, 900 900 dibagi 1000 ya, dikali 20 sama dengan coret ya. 18. Terus 20 dikurangi 18 sama dengan 2. Nah, 18 apa nih? Tinggi ya, 18 tinggi tuh itu ya. tinggi minyak, HM ya. tinggi air HM. Ya, Tinggi minyak dong, HM, minyak. Ini jawabnya 18 berarti. Bang. Bukan, masih ada lagi. Setelah itu Terus tinggi minyak dikurangi tinggi air. 18 dikurangin tinggal 16 gitu. 16. Ini 16 nih. Nomor 9 atau nomor 8 Kak? Nomor iya nomor 8 iya benar-benar. Benar. Jadi jawabannya berapa? 2. Tinggi Dua minyak ya. kan Iya 20 benar. dikurangi tambah tinggi air 18. Betul. 2 cm. Jadi yang di sini ya, nih. Nah, tinggi air itu yang ini nih. Nah, dari sini ke sini gitu. Oke ya, untuk hukum Pascal kita baru setengah, belum tentang hidrolik ya. Ini baru bejana berhubungan. Jadi minggu depan kita lanjutin untuk hukum Pascal yang part kedua sama hukum Archimedes ya. Sama tentang hukum Boyle. Jadi nanti di materi ini masih ada hukum tegangan permukaan sama fluida bergerak tuh. Ya seperti ini nih. A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Kemudian persamaan Bernoulli nih. Pipa berhubungan antara ketinggian tertentu dengan ketinggian di permukaan bumi dan aliran viskositas fluida ideal ya. Tuh. Ini masih menyambung di minggu depan aja ya karena fisika boleh dibilang ini banyak banget rumusnya di kelas 11 tapi di kelas 10 sedikit nanti di kelas 12 kebanyakan tentang listrik gitu. Oke, sudah cukup sekian karena jam 9.31 kami nanti masih punya agenda lain. Dari kamu ada yang mau ditanggapi, ada komentar atau ada pertanyaan? Boleh, kami Ya. nanti kirim soal buat itu ya, buat kamu bikin tugas. Ini adalah soal fluida, tapi soal UTBK alias ujian masuk perguruan tinggi yang pernah diujikan di tahun-tahun sebelumnya ya. Tapi nanti kamu kerjain nggak mesti sekarang, bisa 2 3 hari aja karena ini adalah buat latihan aja. Karena Baik, Kak. papa kamu minta eh, berikan soal-soal buat masuk perguruan tinggi sesuai dengan materi yang yang dikasih hari Minggu gitu ya. Tuh kami dikirim tuh 3 soal. Ini soal tentang fisika fluida semua. Ini soal pilihan ganda ya. Soal UTBK tahun 2002, Saintek dan 2012 dan 2012. Itu tentang bejana berhubungan sama cairan homogen di suatu bejana yang bersih cairan. Oke, sudah cukup Putra ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang KB sampaikan hari ini tentang fisika fluida bermanfaat buat mata pelajaran fisika kamu di sekolah. Nanti kalau ada pertanyaan baik fisika dan matematik boleh di WA di sela-sela minggu ya. Hari Minggu sampai hari Sabtu nanti KB jawab lewat
WhatsApp aja. Oke, sudah cukup Putra ya. Terima Ya, kasih Kak Bayu close. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.